Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dika Amin Masturah dari kelas PGMI-A dengan NIM 203200028. Di sini saya akan menjelaskan dari pelajaran ilmu tauhid mengenai alam kubur dan akhirat. Langsung saja kita mulai, yaitu alam kubur. Alam kubur itu disebut juga dengan alam barzah. Dinamakan alam barzah karena memiliki arti pembatas dua hal. Yang dua hal yang dibatasi itu adalah antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi pengertiannya alam kubur itu adalah pembatas antara dunia dan akhirat. Pembatasan antara dunia dan akhirat itu yang dinamakan dengan alam kubur. Setelah kehidupan di alam kubur itu akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir mengenai agama, nabi, dan Tuhannya. Tentunya orang yang bisa menjawab adalah orang yang beriman. Namun juga dilihat dari amal dan perbuatannya ketika di dunia. Jika amal dan perbuatan yang dilakukan selama di dunia itu baik, maka akan bisa menjawabnya dengan baik juga. Kalau tidak, maka juga tidak akan bisa menjawabnya. Namun malaikat mungkar dan nakir itu menanyainya ketika seorang jenazah yang sudah dikuburkan itu sudah ditinggalkan oleh pengiring jenazahnya, barulah malaikat mungkar dan nakir menanyainya. Selanjutnya ada kenikmatan dan siksa di dalam kubur. Kenikmatan dan siksa di dalam kubur itu adalah kenikmatan di alam kubur itu adalah sesuatu kenikmatan yang diinginkan oleh setiap muslim, tentunya suatu kenikmatan yang sangat diinginkan. Itu bisa jadi berupa pahala yang didapatkannya. Seperti orang yang menanam kurma, orang yang menggali sumur, orang yang membangun masjid, itu akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Sebaliknya dengan siksa di alam kubur adalah suatu kepedihan yang didapat oleh seorang tersebut karena selama di dunianya mungkin dia tidak pernah menjalankan hal-hal yang baik, namun yang dijalankan adalah hal-hal yang sangat jelek. Makanya orang tersebut mendapatkan siksa alam kubur. Selanjutnya ada kejadian di alam akhirat. Yang pertama yaitu ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan, di mana dibangkitkannya setiap manusia dari alam kubur dan digiring menuju ke padang mahsyar. Ada juga keadaan-keadaan manusia ketika dibangkitkannya dari alam kubur tersebut. Yang pertama, ada orang yang dibangkitkan di alam kubur dengan keadaan tanpa tangan dan tanpa kaki. Itu diberikan kepada orang yang suka mengganggu tetangganya. Yang kedua, ada yang dibangkitkan dari alam kubur dengan keadaan berupa babi hutan. Itu diberikan kepada orang yang selama di dunianya itu tidak pernah melakukan sholat. Dia malas-malasan dan lalai terhadap sholatnya. Terus yang ketiga, dibangkitkan dari alam kubur itu berupa keledai, sedangkan perutnya itu membesar seperti gunung, yang mana itu isinya adalah penuh dengan ular dan kalajengking. Ngeri bukan? Itu diberikan kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Terus selanjutnya ada orang yang dibangkitkan dari alam kubur dengan keadaan mengeluarkan darah dari mulutnya, mengeluarkan darah dari mulut mereka. Itu bagi orang yang dusta dalam jual beli. Ada juga orang yang dibangkitkan di alam kubur itu dengan keadaan buruk, dalam keadaan berbau busuk seperti baunya bangkai, bahkan melebihi baunya bangkai. Bangkai saja sudah busuk, itu melebihi. Wah, jadi sangat mengerikan sekali. Itu diberikan kepada orang yang selama ini menyembunyikan maksiatnya. Dia takut ketahuan tapi tidak takut kepada Allah. Terus ada lagi yang dibangkitkan dari alam kubur dengan keadaan leher terputus. Itu untuk orang yang menjadi saksi palsu. Ada juga dalam keadaan tidak mempunyai lidah dan dari mulutnya itu mengeluarkan nanah dan darah. Bagi orang yang enggan memberi kesaksian di atas kebenaran. Orang itu aslinya tahu yang benar itu yang mana, yang salah itu yang mana, tapi tidak mau memberitahu kepada orang lain bahwa yang itu benar, yang itu salah. Maka orang yang seperti itu dibangkitkan di alam kubur dalam keadaan tanpa lidah dan dari mulutnya mengeluarkan nanah dan darah.
Selanjutnya ada orang yang dibangkitkan dari alam kubur dengan keadaan terbalik, yakni kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Itu diberikan kepada orang yang berbuat zina dan mati belum bertaubat. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang selanjutnya ada Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpul, yaitu hari di mana manusia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat pengumpulannya itu adalah padang mahsyar, yang mana akan menanti panggilan hisab atau peradilan Tuhan yang sejati, yang mana orang tersebut akan menanti sebuah hisab yang telah diperbuatnya selama di dunia ini. Ada juga dengan penangguhjawaban amal atau hisab, di mana di situ manusia akan ditunjukkan bagaimana keadaannya, bagaimana amal perbuatannya selama di dunia ini, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua amal perbuatan yang telah dibuatnya selama di dunia ini. Jadi akan tahu bahwa kita itu selama ini itu bagaimana itu akan tahu dengan perantara amal dan hisab tersebut. Selanjutnya ada Siratal Mustaqim. Diambil dari kata syirat dan mustaqim, yang mana kata syirat itu yang berarti menelan dan mustaqim itu yang berarti lurus. Bisa juga Siratal Mustaqim itu adalah jalan yang lurus, atau jalan menuju surga. Dan di situ ada juga orang-orang yang melewati Siratal Mustaqim itu dengan berbagai karakter. Ada yang seperti secepat kilat, ada yang seperti orang yang mengendarai kuda, mengendarai motor, mengendarai keledai. Terus ada juga seperti burung terbang, ada yang seperti merangkak. Pokoknya dari yang paling cepat menuju ke yang lambat dan sangat lambat. Itu juga tergantung dari amal dan perbuatan yang telah mereka perbuat selama di dunia ini, apakah baik, apakah buruk. Pokoknya semua tergantung dari amal dan ibadah kita masing-masing. Yang selanjutnya yaitu ada syafaat dan yang berhak menerima dan memberi syafaat. Syafaat itu adalah usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu madarat bagi orang lain. Jadi syafaat itu adalah suatu pertolongan yang kita dapatkan. Nah, pertolongan itu kita dapatkan dari Allah dan para nabi dan rasulnya. Dan yang berhak menerima syafaat itu adalah orang-orang yang sangat beriman kepada Allah dan selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Syafaat itu bisa kita dapatkan apabila kita selama di dunia itu telah berbuat kebaikan, terus tidak pernah, pokoknya hal-hal yang baik yang kita perbuat, tidak pernah berbuat keburukan, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Allah dan para rasul dan nabinya. Selanjutnya ada surga dan neraka. Surga itu adalah sebuah nama yang telah dikenal oleh setiap manusia, baik muslim ataupun kafir, yang penuh dengan kenikmatan. Itulah surga. Namun banyak muslim yang berhak untuk tinggal di surga. Adapun orang-orang kafir tempatnya adalah ke neraka. Jadi surga itu adalah tempatnya orang-orang yang muslim dan neraka itu tempatnya orang-orang yang kafir. Namun tidak semua orang muslim langsung masuk surga dengan begitu mudahnya. Namun juga melewati beberapa rintangan-rintangan yang sangat sulit. Konon katanya kita itu harus membersihkan dosa kita dulu di neraka, baru nanti kalau sudah bersih masuk ke surga. Lalu ada neraka adalah sebuah nama yang juga sudah dikenal oleh orang-orang muslim maupun orang-orang kafir, di mana neraka itu adalah tempat yang sangat pedih siksaannya bagi orang-orang yang telah meninggalkannya, telah meninggalkan hal-hal baik atau meninggalkan sesuatu yang itu dianjurkan oleh Allah untuk dikerjakan. Ada juga macam-macam surga dan neraka. Macam-macam surga itu ada banyak. Yang pertama ada surga Darussalam, ada
surga Jannatul Khuldi, ada surga Jannatul Ma'wa, ada surga Darul Maqamah, surga Jannatul Aden, ada surga Maqadu Sidik, ada surga Qodama Sidik, ada surga Al-Maqamul Amin, ada surga Jannatul Aden, ada surga Firdaus. Yang mana semua itu adalah surga-surga yang tentunya ingin manusia ingin masuk ke dalamnya, terutama orang-orang yang Islam. Ada juga nama-nama neraka, yaitu ada neraka Hawiyah, neraka Sakor, neraka Hutomah, neraka Wel, neraka Jahim, neraka Ladzo, neraka Sa'ir, dan neraka Jahanam. Dan biasanya yang paling pedih siksanya adalah di neraka Jahanam. Terus adapun wujud dari penghuni neraka. Wujud dari penghuni neraka akan dibuat beberapa kali lipat besarnya dari manusia yang pernah hidup di bumi. Keterangan itu terdapat di beberapa hadis yang sahih. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad itu pernah mengatakan kalau jarak antara kedua orang kafir yang masuk neraka adalah 3 hari perjalanan seseorang penunggang cepat. Jadi jaraknya itu 3 hari perjalanan orang yang biasa dengan perjalanan orang yang cepat. Terus gigi taring atau gerahamnya sama besarnya dengan Bukit Uhud dan tebal kulitnya sama dengan 3 hari perjalanan. Sedangkan hadis lain menjelaskan ketebalan kulitnya itu sejumlah 42 hasta atau 70 hasta. Terus kesimpulan dari semua tadi itu adalah alam kubur itu adalah tahap pertama menuju alam akhirat. Alam kubur itu bisa juga sebagai taman surga atau lubang neraka. Seseorang yang selamat melewati tahap pertama itu, untuk tahap selanjutnya itu akan lebih ringan. Tetapi jika melalui tahap pertama itu sudah tidak selamat, maka ke tahap-tahap selanjutnya akan mengalami kesulitan atau bahkan sangat berat. Kehidupan di alam barzah itu sifatnya tidak lama, yaitu hanya sementara waktu sampai datangnya hari kiamat. Sebab setelah datangnya hari kiamat nanti akan ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan tahap keempat. Akhirat adalah dimensi fisik dan hukum-hukum dunia nyata yang terjadi setelah dunia fana berakhir. Bagi mereka yang beragama samawi, meyakini bahwa kehidupan akhirat itu sebagai tempat di mana segala perbuatan seseorang di dalam kehidupan dunia dan akhirat dibalas. Akhirat itu dianggap sebagai salah satu dari rukun iman, yaitu percaya Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab suci Allah, percaya kepada Rasul Allah, dan percaya kepada qada dan qadar atau ketetapan Allah. Menurut kepercayaan Allah akan memainkan peranan beratnya perbuatan masing-masing individu. Allah akan memutuskan apakah orang tersebut di akhirat akan diletakkan di jahanam atau di jannah surga. Kepercayaan ini telah disebut sebelumnya sebagai hari penghakiman dalam ajaran Islam. Jadi setiap orang itu pasti ingin masuk ke dalam surga yang diinginkan, tetapi tergantung dengan amal perbuatan kita masing-masing. Kita sebagai umat muslim yang mengetahui baik dan benarnya segala sesuatu, maka janganlah sesekali berbuat dengan perbuatan yang jelek, agar kita bisa mengabulkan atau bisa masuk ke dalam surga seperti apa yang kita inginkan. Jika kita tidak ingin masuk ke neraka, maka jauhilah larangan-larangan Allah dan dekatlah kepada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah. Taatilah perintah Allah dan jauhkanlah dari larangan-larangannya. Maka jika kita sudah melakukan itu semua, insya Allah kita akan masuk ke surga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.